apakah betul BS ini adalah bagian daripada pelaku, dikarenakan pihak penyidik dalam hal ini kejaksaan itu menemukan fakta bahwa karyawan Antam ini menerima uang dari BS. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di dalam dokumen persidangan, pemberian uang itu menurut keterangan BS sendiri itu adalah bagian dari marketing fee lah katanya. Jadi sepanjang 2022 itu dia income pendapatan bersih itu cuma 3 triliun. 2023 kan belum tutup buku nih. Tapi saya lihat sampai September kurang lebih juga segitulah, 3 sampai 4 triliun lah let's say ya, optimis. Kalau sampai dia kalah nih berarti 25% dari net profit. 30% hampir tuh ya. Ya, hilang tuh. Hilang. Cuman gara-gara gitu doang. Kasus ini ya. Ini kan udah sampai Mahkamah Agung, Bos. Gitu loh. Kenapa lu baru sekarang nih ada pemufakatan ini berapa tahun jedanya loh? Berapa tahun coba? Oke. Ya kan? Harusnya terendus dari dulu dong, dari awal. Kenapa dimenangkan berapa tingkat pengadilan ya kan? Baru sekarang tiba-tiba kayak nggak bisa nih. Yang lucu adalah tapi sekarang kalau dia sabar-sabar aja nggak ributin ini, itu emas itu udah naik tuh dari 600 sekarang udah 1 M per kilonya. Udah untung juga ini udah untung sebenarnya ya kalau kan? dia simpen-simpen ya. Tadi kan pertanyaan kita adalah Pak BS ini apakah dia pemain dalam atau dia korban? Nah, gitu ya. itu. Seandainya dia ternyata adalah korban, jadi benar nih apa yang dia kerjakan nih sebenarnya benar, dia dikriminalisasi. Iya, gimana tuh Pin? Coba apa sih skenario ke depannya yang terjadi? Ada masalah yang bisa membuat seolah-olah individu ini berwenang ya mewakili atas nama institusi, which is inilah Antam, perusahaan BUMN besar yang tadi ngeri loh. Bro Tian bilang gitu kan. Nah inilah yang akhirnya mungkin dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh majelis menyatakan bahwa Antam harus bertanggung jawab. Apa jangan-jangan ini sebuah indikasi bahwa ternyata BUMN memang ini yang ketahuan. Oke guys, kembali lagi di Oplosan 99, obrolan polos santai ala PL99, karena kami ini adalah alumni Pangguni Luhur SMA tahun 99. Tapi di episode kita kali ini kita akan kedatangan tamu yang baru gitu ya. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kiri saya ada Bima Tutut, udah biasa lah ya. Indra Tenyom, praktisi investasi ya? Investasi. Dan ada Alvin Jambek. Nah, Alvin Jambek nih bukan PL99. PL berapa, Vin? 01. 01 artinya lu 01. Dulu di Kemeng. Bukan 01 pilihan capresnya ya, tapi angkatan 2001. Alvin Jambek, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, praktisi hukum. Mantap. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah menyangkut kasus yang lagi hot nih ya. Jadi Mas Antam, gue sebenarnya juga udah ngelihat ini pernah berapa tahun sebelumnya udah pernah diangkat. Yeah. Ada seseorang yang membeli emas dari PT Antam. Emasnya jumlahnya banyak lagi ya, triliunan. Kemudian somehow ada nggak jelas gitu, ada sebuah masalah. Kemudian nih orang kehukum lalu menang. Nah, tapi belakangan ini kok yang kita lihat malah dia yang jadi tersangka. Nih, kita coba lihat beritanya ya. 4 fakta Crazy Rich Surabaya. Tersangka jual beli emas rugikan negara sampai 1,2 T. Setelah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan, rumahnya digeledah, dan katanya menggunakan surat jual beli emas palsu untuk menggugat PT Antam ke pengadilan dan merugikan negara 1,2 triliun. Bermula dari beli 7 ton emas. Gila, banyak banget ya. Lumayan, banyak banget 7 ton. Iya, buat apa ya? Buat dagang lagi kali ya. Sekarung aja banyak ya kan, gimana 7 ton ya kan. Awalnya tahun 2018 dia beli 7 ton senilai 3,5 T dari Eksi Anggraini yang merupakan marketing dari butik emas Logam Mulia Surabaya. Kemudian katanya tergiur dengan program potongan harga. Jadi ada diskon nih katanya ya. Kemudian setelah transaksi katanya Budi hanya menerima 5,9. Jadi ada kekurangan 1,1 ton emas yang belum dikirim katanya. Next. Kemudian dia melayangkan gugatan terhadap PT Antam ke Pengadilan Negeri Surabaya Januari 2020. Dan akhirnya Crazy Rich Surabaya ini menang. Dan hakim menyuruh PT Antam untuk mengirimkan emas yang kurang katanya. Kekurangannya harus dikirim. Lanjut. Kemudian Antam tidak terima, saling gugat, dan katanya ada pemufakatan, katanya ada kong kali kong. Jadi Budi Said ini diduga melakukan kong kali kong dengan ex karyawan Antam. Katanya juga menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Lanjut. Dan akhirnya sekarang dia jadi tersangka. Ya. Agak kusut, agak ribet. Kusut banget, gue searching dulu nih. Iya. Agak-agak susah nih soal ini. Dan agak berat. Extravaganza. Iya.
Siapa? Coba yang bisa jelasin. Vin, apa yang terjadi sebenarnya? Si Budi ini, apakah dia korban atau dia juga penting jangan-jangan sebagai salah satu diduga pelaku? Ya. Jadi mungkin kita akan membahas dalam perspektif hukum ya, juga melihat apakah Budi ini memang korban atau dia adalah bagian dari pelaku. Tentunya kita tetap menghargai atau apresiasi terhadap proses yang saat ini masih berjalan yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya kan, sebagaimana kita tahu bahwa posisi terakhir dari kasus ini kan BS sudah ditahan ya oleh pihak kejaksaan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dasar perbuatannya katanya ada pemufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama dengan pegawai Antam. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini kasus biasa di hukum lah. Cuman menjadi fantastis ini karena kita melihat ada orang membeli emas dalam jumlah yang sangat besar dan dengan nilai uang yang tidak sedikit dan dilakukan oleh individu lagi. Nah ini kan beritanya langsung bombastis menjadi ini ya. Betul. Heboh karena kata-kata crazy rich itu juga gitu ya yang di Surabaya gitu. The crazy rich lagi ya kan. Nah kalau kita lihat dari apa yang tadi dipaparkan oleh Tian sendiri, kasus ini memang bermula kan dari 2018 yang katanya BS ini membeli emas itu adanya penawaran diskon lah yang dilakukan oleh seseorang bernama ES ya, satu karyawan itulah gitu ya. Kalau saya lihat memang di dokumen putusan yang sudah dipublish dan artinya bisa diakses oleh semuanya, kita melihat bahwa nilai pembelian yang dilakukan oleh BS pada saat itu kurang lebih sekitar 530.000 per gram ya atau per kilogram ya, per gramnya pada saat itu. Yang mana harga Antam pada saat itu katanya 585.000 sekian. Berarti kan ada selisih atau diskon sekitar 50.000 tuh kalau saya lihat. Nah, memang kita juga harus lihat nih apakah memang dia kan mengatakan di dokumen gugatan itu bahwa dia mengetahui dan dia ditawari. Ya, kita tidak tahu nih siapa yang menawari dia dan siapa yang memberitahukan kan kepada si BS. Karena kalaupun misalnya dia sebagai individu biasa dan dia tidak paham mengenai apapun yang sebenarnya terjadi di belakang ini dan dia membeli emas dan dia membayar, sebenarnya kan perbuatannya tidak dapat dipersalahkan kan? Ya dia membeli, dia membayar, dia punya diskon, kan? Dia mendapatkan apa yang seharusnya dia terima dalam konstruksi hukum. Ya ini sebenarnya sah-sah aja transaksi ini berapapun nilainya, kecuali memang ternyata dibuktikan uang yang digunakan untuk membeli emas ini ternyata ada the story behind all of this lah ya. Misalnya dari TPPU kah atau dari pembuatan tipikor dan lain sebagainya. Tapi kan kita lihat nggak ada ya di dalam permasalahan ini. Nah permasalahan mulai terjadi ketika ternyata si pembeli ini tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia peroleh kan. Which is yang dia katanya masih punya kekurangan pembelian emas tuh selisih 1,1 ton. Kalau kita lihat di berita kan. Karena harga diskon tadi itu ya. Kalau kita lihat di dokumen persidangan 1,1 itu adalah selisih harga diskon yang seharusnya dia terima dan itu yang dia tagihkan kepada PT Antam salah satunya dan meminta juga individu-individu ini bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita lihat tadi pemaparan di awal podcast ini, itu kan kita melihat adanya gugatan nih yang dilakukan oleh si BS ke PT Antam dan juga menurut sertakan si karyawan-karyawan ini. Yang ternyata putusan ini akhirnya memenangkan si BS bahkan sampai tingkat peninjauan kembali. Jadi perkara ini sudah diperiksa sampai tingkat Mahkamah Agung dan sudah inkrah. Jadi sudah berkekuatan hukum tetap. Dan sudah final and binding lah. Oke, sorry Pin, gue potong dulu. Kalau udah sampai MA berarti udah tertinggi tuh ya? Ya, sudah tertinggi untuk kasus ini ya. Iya. Artinya sudah jelas bahwa pengadilan mengatakan BS ini punya hak tagih kepada pihak-pihak yang dikalahkan. Di antaranya adalah PT Antam. Nah, memang setelah pengadilan ini memutus, mulai terjadi dinamika terkait dengan problematika eksekusi atas putusan itu, ya kan, di mana PT Antam tidak mau untuk bertanggung jawab untuk membayar dan juga membayarlah kepada BS sejumlah selisih itu. Nah, kemudian kalau saya lihat ini kan perkara perdata ini merupakan hanya salah satu perkara yang sebenarnya ada perkara-perkara lain yang berjalan nih. Nah, jadi
setelah perkara perdata ini ada perkara pidananya. Perkara pidana yang pertama melibatkan si karyawan-karyawan ini, di mana karyawan ini telah diputus bersalah melakukan penipuan terhadap BS, yang mana pelapornya adalah BS sendiri nih. Iya, dia ngelaporin ya. Itu perkara kedua nih. Oke, sorry. Jadi BS melaporkan karyawan yang menjual kepada dia bahwa ini orang nipu dia. Ya, sebenarnya kalau dari kronologis, sebenarnya dia laporin pidana dulu nih si orang itu. Begitu sudah terbukti bersalah, dasar salahnya itu dia bikin gugatan perdata untuk mengganti rugi. Nah, makanya itu inline. Jadi, cuman kan dalam hal ini Antam sebagai perusahaan itu juga ternyata putusan mengatakan harus bertanggung jawab. Ya, doktrin pengadilan doktrin yang digunakan oleh pengadilan adalah vicarious liability. Jadi bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan dilakukan oleh individu yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sebenarnya doktrin vicarious liability ini udah lama lah, udah dari tahun. Gue lihat juga banyak kan kasus-kasus yang melibatkan misalkan orang yang bekerja di satu perusahaan, tapi mungkin karena ada kelalaian atau ada tindakan hukum dari karyawannya itu, perusahaannya bertanggung jawab jadinya. Ya. Nah itu banyak terjadi sih. Makanya yang vicarious liability itu gue rasa masuknya ke sana kan gitu. Ya, jadi sejarah vicarious liability ini sebenarnya muncul di tahun 1916 di Amsterdam. Itu ada satu pabrik susu, di mana pabrik susu itu melabelkan dirinya sebagai penjual susu murni. Cuman ternyata di pertengahan jalan susu itu dicampur sama air. Oplosan susunya. Susu oplosan gitu kan. Nah, begitu konsumen melihat dan mengetahui bahwa ternyata susu ini dicampur, menggugat lah, dan pengadilan memutuskan bahwa perusahaan susu ini harus bertanggung jawab. Itu asal muasal vicarious liability. Nah, inilah sepertinya mau diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara perdata untuk melibatkan PT Antam untuk bertanggung jawab di dalam permasalahannya BS terkait dengan transaksi jual beli emas. Nah, itu dari sisi gua untuk melihat kasus perdatanya nih, dan kasus pidananya yang berjalan sudah menghukum si pegawai Antam atas laporannya BS. Nah, perkara ketiga ini ada perkara lain, yaitu perkara tindak pidana korupsi. Kenapa perkara ini bisa berarah menjadi tindak pidana korupsi? Karena ini melibatkan PT Antam. PT BUMN Antam itu adalah BUMN. Ya, yang mana kita tahu bahwa definisi BUMN adalah sekurang-kurangnya 51% saham itu dimiliki oleh negara, which is sumber pendanaan daripada APBN ini sebagian berasal dari APBN, maksud gue ya. BUMN ini berasal dari APBN. Nah, di situ uang negara kan. Nah, dengan ada transaksi ini, Antam jelas merasa dirugikan. Nah, disinilah pintu masuk adanya perkara lain, yaitu tindak pidana korupsi yang sudah diputus juga, dan si karyawannya ini sudah dinyatakan bersalah dan terbukti. Nah, ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Proses pemeriksaannya nih. Ya, ini perkara ketiga. Perkara keempat, nah ini perkara keempat nih yang menarik dan yang sebenarnya menjadi trigger atas semua ini. Ya. Jadi saat ini ada perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana Antam telah dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ya, PKPU itu sebenarnya pengaturannya samalah dengan undang-undang kepailitan. Ya, di mana kalau ada debitur berkewajiban bayar, dia nggak bayar, utangnya dapat dibuktikan secara sederhana, minimum ada 2 creditors, dia bisa dinyatakan dalam keadaan state PKPU. Ya. Nah, sepertinya putusan perdata yang sudah memenangkan si BS itu dijadikan sebagai dasar tagih untuk melakukan PKPU ini. Tanggal 23 besok, hari Senin ini masih sidang pembuktian. Waduh, masih jalan berarti ya. Nah, walaupun pemeriksaan perkara PKPU ini cepat nih, jadi kemungkinan sebentar lagi kan ada putusan. Ya kan? Nah, melihat adanya PT Antam di PKPU, ya yang menurut kuasa hukumnya solvabilitasnya baik, perusahaan sehat, ya kan. Kalau sampai ini diputus PKPU kan tentu akan menjadi suatu negatif impact lah ya buat PT Antam sebagai suatu perusahaan sebesar itu. Dia harus membayar suatu transaksi yang quote and quote ternyata masih ada permasalahan hukumnya, ya kan. Ya kita tidak menyimpulkan, tapi kenapa proses penahanan terhadap BS ini begitu cepat ketika perkara PKPU itu sedang berjalan. Makanya saya mau menyimpulkan bahwa ini seolah-olah sepertinya PKPU ini trigger. Ya, trigger timbulnya perkara ini. Nah, perkara kelima adalah BS lah dijadikan tersangka di dalam perkara ini. Sama kejaksaan ya. Oleh kejaksaan. Ya, dijadikan tersangka, dasarnya adalah tindak pidana korupsi pastinya karena ini merupakan kewenangan kejaksaan. Dan pengembangan dari proses perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus terhadap anak buahnya Antam.
Ya. Makanya perkara di Jawa Timur itu ditarik ke Kejaksaan Agung. Ya. Nah ini jadi lima hal inilah yang Rame nih ya, seru ya. Menjadi menarik buat netizen juga, ya kan. Selain nilainya besar, kemudian ada orang yang di depan seolah-olah persepsinya adalah sebagai korban, tapi kemudian tiba-tiba di ujung dia menjadi seorang bagian daripada intellectual dader lah, pelaku pidana. Ya seperti itu. Lo gimana Nyom? Kayaknya pengen nanya dari gatal Nyom. Dari aspek investor gimana nih ya kan? Itu kan beliau tadi kan lagi seru gitu kan, kalau dipotong ntar hilang gitu kan. Cuman yang mengenai PKPU menarik sih. Jadi saya juga lihat nih kan dari sisi keuangannya si Antam ya. Jadi let's say 2022 lah, karena itu udah laporan auditnya, jadi udah benar. Jadi sepanjang 2022 itu dia income pendapatan bersih itu cuma 3 triliun. 2023 kan belum tutup buku nih. Tapi saya lihat sampai September kurang lebih juga segitulah, 3 sampai 4 triliun lah let's say ya, optimis. Kalau sampai dia kalah ini berarti 25% dari net profit. 30% hampir tuh ya. Ya, hilang tuh. Hilang. Cuman gara-gara gitu doang. Kasus ini ya. Gitu, makanya make sense nih kenapa kayak dipercepat gitu ya rasanya bro ya. Ya gitu benar sih. Jadi seperti itu gitu. Oke, gue mau nanya nih yang awam nih gitu ya. Jadi intinya ada Pak Budi ini, dia mau beli emas. Sedangkan Antam punya harga market, tapi Pak Budi ini beli dengan discounted price. Nah, yang ngasih diskonnya ini siapa? Sehingga ada selisih itu, tapi PT Antam merasa bahwa enggak ya. Nah, itunya apa? Coba dijelasin deh problemnya. Gitu. Ini kan kalau kita lihat proses pembelian itu kan dilakukan di salah satu cabang ya, PT Antam, which is itu adalah PT Butik Antam Butik 1 ya, yang berlokasi di Surabaya. Sebenarnya ya tentunya kita juga tidak tahu kronologis karena kan masih dalam proses penyidikan ya. Tapi bagaimana, apakah memang fakta penjualan pemberian diskon itu bisa dilakukan terhadap pembelian emas khususnya di PT Antam. Ya, tentu itu harus ditanyakan langsung kepada PT Antamnya sendiri. Tapi kalau kita hanya berbicara dalam konteks ini dokumen hukum yang kita baca, bahwa faktanya memang diskon itu diberikan kepada BS ya pada saat proses pembelian itu. Nah, gua awam banget ya masalah ini. Tapi gue mau nanya gini, misalkan si BS ini dia nggak paham nih, ya kan? Taruhlah misalkan dari Antam gue kan baca-baca, dia nggak mengakui nih, nggak mungkin kita kasih diskon 10%, banyak banget. Oke, ya kan nggak mungkin. Tapi kalau si BS ini nggak mengetahui kalau itu ternyata bodong apa dia dikerjain, apakah dia bisa dipidanakan gara-gara itu? Kan dia korban nih. Gue sih miris aja ya kalau kita, bukannya gue membela ya, tapi kita punya uang, kita invest, besok-besok gitu kan? Iya, gue takutnya gitu aja gitu. Iya. Ya sebenarnya nih mumpung ada Bro Tenyom di sini, kita bisa tanyakan langsung ke beliau nih, karena beliau ini kan investor di bidang emas salah satunya ya. Tentu kita juga harus lihat nih motif daripada si pembeli ini, dan ya kita sebagai praktisi hukum pengen tahu juga sih. Gitu. Gimana sih? Gimana tuh Nyom? Nah, sekali lagi ini cuma pakai logika ya kan. Saya juga nggak kenal dengan Pak BS ini kan. Kan logikanya beliau tuh punya uang 3,5 triliun. Harusnya tuh dia bukan orang bodoh gitu kan. Harusnya dia orang pinter lah. Pasti lebih pintar dari minimal dari gue lah. Karena uangnya pasti lebih banyak dari gue kan. Jadi ketika suatu instrumen terutama emas ya, itu instrumen instrumen trading yang paling liquid kan emas kan. Bahkan lebih liquid, lebih berharga tanda kutip dari US dollar gitu. Emas itu kita kapanpun mau beli, kapanpun kita mau jual tuh bisa. Impactnya apa? Jadi impactnya adalah ketika ada orang ngasih diskon, apalagi kalau saya lihat itu kan sekitar 10% ya. 10% untuk itu tuh besar banget sih gitu. Nah, apakah memang beliau tergiur dengan iming-imingnya itu, saya kurang tahu ya kalau itu. Cuman memang kalau saya baca kan, saya juga ini bro, baca di yang pengadilan itu ya, runtutannya. Cuman ada beberapa kecurigaan ya, saya nggak menuduh beliau. Cuman ada kecurigaan. Kecurigaan pertama tuh gini, pembelian itu tuh nggak satu kali. Itu berjenjang bertahap dari Maret sampai November. Jadi bukan cuma sekali jebret bayar langsung ini. Nah yang saya agak curiga tuh ketika pembayaran pertama. Jadi ketika bayar pertama itu dia nggak langsung cash and carry. Ini gue kasih duit, gue dapat emas. Tunggu 12 hari. Gue kasih duit, tunggu 12 hari gue dapat barang nih. Nah lucunya dia belum nunggu 12 hari, besoknya dia udah beli lagi. Ini pikiran saya yang bodoh ya, maksudnya kalau saya jadi pedagang nih, baru kenal nih sama Bro Tutut misalkan, saya belum tahu itu, saya baru kasih duit, tunggu dulu dong, lu kasih barangnya ke gue. Nah ketika udah oke, baru oke deh gue beli lagi. Nafsu nanti ya kan? pelan-pelan kan terbina kepercayaan kan. Nah cuman si bro ini, si Pak Bro lah, si beliau ini, dia hari pertama itu belum datang, besoknya dia udah transfer lagi, besoknya udah transfer lagi gitu loh. Nah ya memang pada sampai dengan bulan apa itu memang ke deliver sih.
sampai itu bulan ke deliver, cuman pas terakhir akhirnya dia miss yang kurang satu berapa itu dulu. Nah cuman jadi mungkin gue tambahkan sedikit ya, memang ini yang menjadi salah satu temuan kejaksaan juga kan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bro Tenyom ini dilihat dalam karakter apakah betul BS ini adalah bagian daripada pelaku, dikarenakan pihak penyidik dalam hal ini kejaksaan itu menemukan fakta bahwa karyawan Antam ini menerima uang dari BS ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di dalam dokumen persidangan, pemberian uang itu menurut keterangan BS sendiri itu adalah bagian dari marketing fee lah katanya. Marketing fee yang diberikan kepada si karyawan ini karena dia bisa memberikan pelayanan spesial terhadap BS yang membeli emas ini misalnya. Jadi simpelnya itu ya, ini di luar transaksi lah itu ya. Dia itu kebijakannya si BS ngasih itu ya gitu ya. Jumlahnya berapa sih jumlahnya? 10 juta per kilo. Jadi dia akan dapat 700 M. Berapa kilo dia beli, lupa. 7 ton. 70 M. Berarti dia dapat 70 M. Si karyawan ini. Nah, jadi kan yang kita bicarakan tadi adalah menurut berita ini kan terjadi sebuah pemufakatan. Gitu ya, yang diduga melakukan kong kali kong dengan ex karyawan Antam. Nah, ini karyawannya ini apa? Posisinya, levelnya apa? Gue nggak ngerti ya. Tadi itu dia bilang mungkin itu kalau misalnya kita beli kan kalau mobil ya kayak agent ya. Apa seperti itu atau gimana sih? Ada yang tahu nggak sih nih karyawan ini? Jadi kalau yang saya baca nih sekali lagi kan sumber informasi dari data publik ya. Gitu. Nah saya kalau nggak salah di tulisannya Pak Dahlan Iskan ya kalau saya nggak salah. Jadi ini sebenarnya dia bukan karyawan si EA ini yang dia udah masuk ya bro, dia udah ini dipidana. Udah. Nah dia ini bukan karyawan Antam secara resmi gitu loh, dia nggak digaji Antam tapi sebagai broker. Ya agent. Ya agent gitu. Tapi entah kenapa dia bukan orang Antam kok bisa nongkrong di kantornya Antam gitu loh. Jadi karena ketika diskusi ini terjadi di kantornya Antam dan semua ordal ya. Gitu. Dan kalau misalnya dia sendiri yang oke sih nggak apa-apa. Cuman kalau saya lihat itu kayak ada kepala gudang atau kepala apa di Pulau Gadung juga mengokekan. Kayak gitu. Jadi ini walaupun dia bukan karyawan Antam tapi dia bisa kayak aksesnya kok kayak kompak banget gitu loh sama orang Antam. Dan memang jadinya melibatkan karyawan Antam itu sendiri. Kan terlepas si ES ini karyawan apa bukan, tapi ada keterlibatan karyawan di sini berarti kan. Jadi yang dengan headline pemufakatan jual beli emas ini seolah-olah adalah bahwa misalnya gue mau beli emas sama Tenyom nih orang Antam lah gitu ya. Terus ada broker Tutut. Mungkin gue bilang Tut, gue mau beli emas banyak, kasihin gue harga murah dong, lu atur ke dalam, nanti gue kasih duit diatur di dalam. Maksudnya sesimpel itu ya. Atau bisa juga kita yang nyamperin lo mau nggak beli emas nih harga murah ya gitu kan? Jadi bukan gue yang datang, bisa juga gitu kan gitu. Ada dua kemungkinan nih. Nah kemudian PT Antam dibilang ini kan dibilang tidak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian PT Antam tidak dapat mengontrol jumlah emas dan uang yang ditransaksikan. Kok sampai sebegitunya ya? Maksudnya bahwa ini perusahaan Antam besar udah lama, tapi ada orang-orang yang kita nggak pernah tahu siapa bisa sebegitunya. Apa jangan-jangan ini sebuah indikasi bahwa ternyata BUMN memang ini yang ketahuan. Iya. Bener gak? Bahwa seperti itu. Aduh, ngeri sedap nih. Gue tarik dulu deh kopi, Loh enggak, ini gue orang biasa, gue orang awam. Gue ngeliat benar-benar. Kok bisa? Yang mau jawab tuh kayaknya. Kalau gue gini aja. Ya nih dari balik lagi kacamata awam ya. Ini kan udah sampai Mahkamah Agung bos. Gitu loh. Kenapa lu baru sekarang nih ada pemufakatan ini berapa tahun jedanya loh? Berapa tahun coba? Ya kan? Harusnya terendus dari dulu dong, dari awal. Kenapa dimenangkan berapa tingkat pengadilan ya kan? Baru sekarang tiba-tiba kayak nggak bisa nih. Ditangkap gitu ya kan. Nah, itu yang gua agak-agak aneh. Aneh sih buat gua, aneh. Sorry gitu ya. Gua bilang aneh. Sebenarnya yang menarik juga kalau kita lihat dari proses perjalanan kasus ini sendiri, kalaupun BS mau dikatakan sebagai pihak yang ikut turut serta, ya, kenapa dia harus sampai akhirnya melaporkan karyawan ini ke pidana dan membuat si karyawan ini dihukum karena kasus pidana kan, penipuan. Nah, artinya inilah yang kita sebenarnya mau dikembangkan dan kita juga sebenarnya menunggu nih proses yang saat ini diperiksa kejaksaan karena faktanya memang si BS ini melaporkan loh kepada karyawan-karyawan ini karena dia merasa dirugikan, dia nggak mendapatkan komitmen sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika dia membeli emas itu pertama kali. Itu yang sebenarnya ya pertanyaan publik nih, ya kan? Kok dia dikatakan sebagai
pihak yang turut serta, tapi faktanya dia melaporkan nih sebagai korban. Ya kasarnya bego banget lo ya kan, udah ini kenapa lo laporin gitu kan? Iya nggak lo settle aja langsung beresin ya kan? Kalau saya bermufakat jahat, berarti kalau saya kan misalnya saya karyawannya nih yang bermufakat jahat, kalau saya digituin, kan kita udah kong kali kong nih sampai 3 kan, terus lo tentunya mendadak ngelaporin gue, pasti gue lapor balik ke lu dong, pasti gue nyanyi dong, bener. Enak aja, ya kan? Jadi nyatanya enggak gitu, jadi memang tricky nih kasusnya. Si karyawan ini yang udah dimasuk ya, udah pidana, udah putus, udah vonis, masuk berapa orang? Ada 4 orang. Itu satu grup ya? Satu itu grup. Si broker ini? Termasuk broker. Oh ada orang dalam, ada orang luar. Kepala gudang yang tadi disampaikan oleh kepala gudang? Iya. Jadi orang begitu-begitu levelnya? Kepala gudang apa kepala pabrik lah kayak gitu, yang di Pulau Gadung, Antam yang di Pulau Gadung. Oke, jadi dianggap mereka-mereka ini yang level kepala gudang lah, segala macam yang terlibat. Nah kalau mereka memang terlibat dengan si BS, harusnya mereka udah nyanyi dong. BS gituin gua, lu juga ikut kok gitu kan, harusnya ya gitu ya. Emang tricky sih ini kasus, gue juga bingung sih. Misteri ya. Cuman ini ada satu info yang menarik. Jadi kebetulan ya sebelum podcast ini diselenggarakan kan kita udah konsolidasi juga nih mau John. Nah jadi memang gini, ternyata si karyawan ini yang namanya Eksi ini itu juga terlibat ada perkara lain. Apa tuh? Perkaranya sama. Ya, soal transaksi jual beli emas. Ya. Sorry, Eksi ini yang broker atau yang dalam? Yang broker. Okay. Jadi ada perkara yang serupa sama di Surabaya juga, di mana Antam digugat juga oleh pembelinya, tapi dalam perkara ini Antam menang. Oke. Ya, Antam menang. Nah, artinya saya mau simpulkan bahwa artinya proses ini kan nggak baru pertama kali dilakukan nih oleh si BS ya. Ini mungkin ya perkara yang tadi saya sebut tadi yang ada satu lagi di Surabaya itu mungkin juga masih salah satu perkara lagi di antara runutan perkara yang saat ini sudah berjalan. Tapi kita nggak tahu apakah perkara ini dibawa ke hukum atau enggak kan. Nah, tapi saya mau katakan bahwa artinya ada problem di sini. Ada problem, ada masalah yang bisa membuat seolah-olah individu ini berwenang ya mewakili atas nama institusi which is inilah Antam, perusahaan BUMN besar yang tadi ngeri loh. Bro Tian bilang gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya mungkin dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh majelis menyatakan bahwa Antam harus bertanggung jawab, ya kan? Karena ini adalah konteks pengawasan terhadap pekerja-pekerja dan bagaimana membangun SOP atau sistem yang benar di dalam internal BUMN itu sendiri. Iya. Gue pengen tahu tadi pas sebelumnya kan lo juga lihat market price emas pada saat pembelian tahun berapa tadi 2018 ya? 2000. Oke, jadi ini cuman BS beli harga berapa? Dari sisi ini aja, dari sisi keuangannya ya, nggak bisa hukum ya. Jadi sebenarnya dia itu kan keluar uang 3,5 triliun, 3,6 lah. BS ya? BS itu keluar 3,6 triliun. Dia dapat emas yang udah actual itu sekitar 6 ton, sorry. 6 ton. Ya kan? Itu berarti ekuivalen dengan sekitar 600 juta per kilo. Ya 600.000 per gram. 600 ya kan. Nah, which is itu kurang lebih harga yang terjadi di tahun 2018. Jadi sebenarnya dia itu dari sisi kacamata keuangan ya, dia nggak rugi secara uangnya keluar, tapi dia rugi opportunity potential profitnya, opportunity profit aja gitu loh, karena diskon tadi. Jadi seakan-akan dia nggak ditipu gitu, dia beli di harga market sebenarnya. Tapi yang dia mau, loh kan gue dijanjiin harga diskon. Itulah yang dia kejar. Ini perkara diskon nih dia. Diskon. Nah sebenarnya yang lucu adalah kalau tapi sekarang kalau dia sabar-sabar aja, nggak ributin ini, itu emas itu udah naik tuh dari 600 sekarang udah 1 M per kilonya. Udah untung juga ini. Udah untung sebenarnya kalau dia simpen-simpen ya. Sorry ya, gue agak lambat kok di sini ya. Jadi pada tahun itu dia beli emas, dia keluar duit harga 3, sekian T. 3,6 T. Dibuletin ya. Dibuletin dia terima emas yang sejumlah yang actual dia terima. Dibagi dengan harga itu keluar 600.000. Sekitar 600 ribuan. Pada saat market price-nya 600 juta per kilo. Ya harga market price lah. Itu market price sesuai. Di 2018 itu sekitar 640 sampai 680. Ya, about that same lah. Ya, gitu. kurang lebih lah, kurang lebih ya. Okay. Itu pun udah sebenarnya udah murah juga. Udah oke gitu loh. Betul. Cuman yang dia mau adalah di bawahnya lagi. Kalau buat full diskon. Sesuai dengan janjinya si karyawan itu, dia berarti bisa dapat di 500 juta per kilo. Ya. Kalau misalnya dilihat dari seperti ini, emas yang actual dia terima dengan duit yang dia bayar dengan ada market price pada tahun sekian, sebenarnya PT Antam benar bahwa dia menjual dengan harga yang sesuai. Kalau misalnya kita ngeliat dari PT Antam bahwa gue nggak pernah ngasih diskon, gitu ya, sesuai, data sesuai. Betul, dari maksudnya itu. Ya harusnya dia diem-diem aja juga udah. Berapa sekarang harga emas? Udah 1 M.
Jadi dia modal 600 kan, 600 sekarang per kilo, 1 sekarang juta. sudah seeman, Ya, hampir sekilo. 100% lah. Udah ya lumayan. Ya tapi kan Harusnya ya. bisnis is bisnis ya kan, dealnya Ya. gimana kan kalau gue gitu Iya ya kan. sih. Ya, Nah, makanya. ada wajar nggak sih orang seperti Pak BS ini individu, dia individu kan, Iya. beli emas dengan harga dengan jumlah yang fantastis. Waduh. Gua nggak ngerti deh, Nyom coba Nyom. Kalau ya mungkin kita memang ini, cuman kalau saya lihat itu dari yang kasus yang lain ya, itu pengusaha yang ya sorry maksudnya nggak terkenal dari kota kecil, itu kayak 27 M, berapa M itu kecil aja gitu loh. Betul. Apalagi beliau ini. Kalau saya lihat di itu profilnya cukup lumayan kok, dia punya properti yang mewah di Surabaya, punya mall juga. Jadi uang segitu sih mungkin Ya. bukan masalah duit segitu orang punya bisa mampu atau enggak, tapi ada nggak sih pengalaman lu orang kalau investasi di instrumen emas beli dengan jumlah sekian untuk individu? biasanya PT sih memang. Nah, Biasanya ya. PT kan? Ya, tapi kan ada aja. Maksudnya, orang kaya di Indonesia kan banyak Ya, banget dan kita nggak tahu kan. Mungkin lah itu Gitu. mungkin mungkin. ya. Ya. Bukan nggak Mungkin mungkin aja, ya. mungkin. gitu tapi ya. nggak tahu Mungkin. apakah orang ini pertama atau apa, tapi wajar lah itu mungkin Ya, aja. mungkin lah, mungkin. Maksudnya ini dari kacamata investasi Iya. bahwa harusnya kan di divide aja, ada yang di emas, ada yang di apa, ada yang apa. Ini dia Tapi butuh kan emas mungkin semua. memang itu tadi, emas itu kan investasi paling aman. Karena diskon. Paling liquid, terus, ya kan? Pas saya baca lagi karyawan itu udah menjanjikan funder. Jadi Pak, you beli aja. ada yang beli. Siap nih, udah ada yang mau beli nih. Kayak gitu. Mungkin dia tergoda di situ. Jadi iya, saya juga iya, rasa 3,5 itu kan kumulasi kan, bukan duit dia 3,5. Jadi Iya. beli, jual, Iya. dapat cash lagi kayak gitu loh. Iya, Oke, iya, iya. oke. Gokil ya. Jadi Pak BS Banyak ya, ini sebenarnya ya crazy rich tapi profilnya yang bukan high profile ya. Usahanya apa nggak ketahuan ya? Minimal nggak Properti lah ya. Properti ya? Properti. Mungkin orang Surabaya lebih ngerti kali ya. Iya. Gitu. Ya belum terkenal lah, tapi ya akhirnya sekarang jadi terkenal. Iya. Secara profil masih mungkin lah ya dengan asetnya dia kayak Mungkin, gitu ya. masih mungkin. Oke. Apa yang akan terjadi seandainya? Tadi kan pertanyaan kita adalah Pak BS ini apakah dia pemain dalam atau dia korban? Nah, Gitu ya. itu. Seandainya dia ternyata adalah korban. Nah, Jadi benar nih apa yang dia kerjakan nih sebenarnya benar, dia dikriminalisasi. iya. Gimana tuh Pin? Coba apa sih skenario ke depannya yang terjadi? Iya. Tentu kan kalau sekarang sebagai Pak BS pegangan dia jelas adalah putusan perkara perdata yang telah memenangkan dia. Yoi. Apapun saat ini proses penyidikan yang dijalankan oleh pihak kejaksaan, Inkrah tuh faktanya dia punya putusan Yang sampai perkara MA. perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Yang intinya Antam berkewajiban untuk membayar Ya. Pak BS dalam hal Perintah ini. MA tuh ya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau ternyata dia tidak terbukti, which is berarti kan proses pemeriksaan individunya BS ini di kejaksaan ternyata dia dibebaskan atau perkaranya dihentikan. Ya, kalau sudah seperti itu dan tunduk kepada perkara perdata ya jelas PT Antam harus bayar karena acuannya adalah putusan perkara perdata. Yeah. Tapi kalau ternyata di dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata terbukti bahwa ada kong kali kong dan bahkan mengarah kepada suatu tindak pidana korupsi, artinya kan terbukti bahwa proses transaksi ini kan bermasalah. Apalagi kalau ternyata dalam pengembangan memang betul nih ada surat palsu lah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan hukumnya adalah ketika terbukti nih sekarang perbuatan pidananya, bagaimana status perkara perdata yang sudah inkrah itu? Iya. Iya kan? Apakah membuat dia jadi tidak bisa menagih? Nah, memang di tahun 2016 Mahkamah Agung pernah mengeluarkan suatu surat edaran Mahkamah Agung tentang suatu perkara yang sifatnya sudah inkrah dalam tingkat PK. Jadi walaupun ada perkara yang sudah inkrah, tapi ternyata ada timbul perkara lain yang di kemudian hari yang faktanya inkrah juga nih. Misalnya perkara pidananya tipikor yang diperiksa kejaksaan ini terbukti nih Pak BS bahwa dia salah. Nah, inkrah. Nah, terhadap adanya dua putusan keadaan yang saling bertentangan, ini Mahkamah Agung membuka ruang satu kali lagi PK. Oke. Jadi meninjau kembali dua perkara ini. Nah, ini sepertinya kelihatannya adalah angle yang ingin digunakan oleh siapapun, ya tentunya pasti dari sudut PT Antam ya. Iya, iya. Untuk misalnya membuktikan bahwa fakta bahwa ini ada kong kali kong, transaksi ini bermasalah dan ini menjadi dasar untuk dilakukan PK kedua. Bro, sorry. Nanti kalau misalkan lucu deh kan dia di satu menang di perdata, let's say kalah di pidana. Nanti kalau PK yang lu sebut itu nanti di pengadilan apa PK-nya? Oke. Jadi baik perkara perdata maupun perkara pidana itu sama. Itu adalah kewenangan pengadilan negeri. Oh, oke. Ya, tapi ranahnya pemeriksaannya berbeda. Kalau perdata itu terkait dengan masalah hak-hak sipil, kalau pidana ya terkait dengan masalah hak-hak publik ya, artinya perbuatan kriminal lah gitu kan. Nah, nanti proses pemeriksaannya tetap adalah di tingkat Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung adalah muara dari semua bidang perkara baik itu perdata, pidana, petun, niaga dan lain sebagainya. Jadi mereka lah yang nanti akan memeriksa dan meninjau kembali seperti itu. Oke.
Kalau misalnya seandainya PT Antam kalah lah, in this case Pak Budi menang, bahwa ya gue emang jujur transaksinya emang orang dalam lu aja ngerjain gue atau apalah gitu ya. Ada efeknya nggak sama market price-nya Antam? Kalau dari 2018 sampai sekarang harga saham Antam itu volatile bergeraknya bukan karena ini sih. Karena itu kan ada Covid waktu itu kan. Bergerak naik turun. Waktu pas Covid turun. Terus kan ada isu yang katanya Tesla mau di sini harga nikel bla 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 naik lagi gitu. Jadi kalau saya lihat sih belum price in sih di harga sahamnya. Jadi orang sekarang lagi lebih untuk khusus harga saham Antam ya. Itu orang lebih lagi ngeliat nikel nih mau kemana gitu. Jadi nggak ada urusan ini, nggak berpengaruh? Mungkin karena sekarang udah besar mungkin jadi pengaruh nih. Sekarang udah jadi pengaruh. Tapi jujur aja kan kayak kan 2 minggu terakhir ini baru heboh-heboh kan. Sebelum ini kan juga ada beritanya tapi nggak seheboh ini kan. Nah mungkin ini bisa jadi trigger baru nih buat saham Antam nih. Karena gede nih material gitu loh. Iya. Bukan cuma 1M 2M gitu kan. Kayak bilang tadi tuh kalau dia harus wajib bayar 25% net profitnya hilang. Cuman buat gini doang. Lumayan. Banget. Perkara diskonnya. Jadi sebenarnya kan ini pikiran gue yang bodoh ya. Jadi di negara ini pemerintah kan bilang saya rugi nih 1 triliun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu belum ada cash flow yang keluar untuk negara itu belum kerugian gitu loh. Secara cash flow ya, baru potensi kalau ternyata itu betul menang di perdata, betul negara rugi 1, berapa T itu. Tapi sekarang kan belum. Nah, apakah itu udah dihitung korupsi ya? Iya. Jadi kalau kita lihat perkembangan mengenai hukum pidana korupsi, khususnya terkait dengan apa sih sifat dari pidana korupsi itu sendiri. Jadi itu dibagi dari 2 ya. Jadi kalau kita bicara dalam sistem hukum tuh kita bilang pidana itu istilahnya delik lah. Nah, tindak pidana korupsi ini masuk ke dalam kategori delik formil. Artinya akibat dari suatu perbuatan pidana, walaupun itu belum terjadi, maka sudah memenuhi unsur. Jadi sebenarnya kerugian negara itu, makanya kata-kata tindak pidana korupsi itu ada kata-kata dapat. Jadi bukan, jadi dapat, bukan sudah. Telah, jadi gitu bukan telah. Ya. Jadi dapat mengakibatkan kerugian negara. Which is itu belum terjadi pun, tapi berpotensi itu bisa kena tindak pidana korupsi. Dan orang itu bisa kena hukuman. Seperti itu. Nah, kemudian gue juga mungkin dari sudut finance ya, gue nggak tahu nih kalau misalnya kita ada putusan yang menyatakan bahwa Antam itu punya liabilities, even itu belum ada pembayaran. Setahu gue di dalam prinsip keterbukaan itu harus dicatatkan di dalam laporan keuangan bahwa dia punya liabilities, even itu belum dibayar kan. Ya seperti itu. Nextnya harus kita perhatiin yang PKPU itu ya bro ya. Gimana? Yes, jadi kita tunggu nih ya putusan PKPU-nya ini akan menarik nih. Seru depan nih. ya, Hasilnya seperti apa? Harusnya minggu depan putus ini. Oke, mantap. Seru sih ini seru. Jadi moral of the story ya guys, kalau misalnya mau invest emas jangan beli yang diskonnya gede-gede, itu ngeri juga kadang-kadang. Jangan diskon kegedean ya kan. Dikasih diskon gede kan tergiur juga, tapi taunya itu manusia sih. Kusut dalamnya. Ya gitu ya, thank you Bro Tanyom, Bro Alvin, Tutut. Thank you atas undangannya 99. Siap. Mengenai kasus Mas Antam ini ya kita masih terus akan melihat, masih berkembang gitu ya. Kita akan melihat dan mungkin kalau nanti next ada yang terjadi sesuatu yang bisa kita diskusikan kembali, ada satu topik-topik yang seru ya untuk kita kupas, boleh lagi lah bro kita undang ya Alvin ya. Siap, dengan senang hati. Siap gitu ya. Oke, thank you guys. Terima kasih sudah telah menonton Oplosan 99, obrolan polos santai ala 99. Kita ini adalah alumni SMA PL tahun 99 tambah 1 alumni tahun 2001. Dan sampai jumpa di topik Oplosan berikutnya. Bye bye. Oke.